Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu terus gimana? Kayak gak dinyalain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Biasanya di sana terang ya? Hah? Biasanya terang. Lampunya depannya nggak nyala. Yang mana itu? Itu depan itu. Atas Bismillah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Itu bukan lampu. Panjang. wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Cabai tinggi. Rabbana hukman al-hukma bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Tinggi-tinggi. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kameranya jangan tinggi. Anak-anak muda, para pejuang perempuan-perempuan hebat yang ada di Hong Kong dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini saya bisa ketemu dan melihat wajah-wajah calon bidadari. Ada wajah para pejuang yang insya Allah setiap hari Allah SWT akan angkat derajat kalian. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang masih sendiri didekatkan jodohnya. Bagi yang pasangan dijaga pasangannya. Bagi yang masih ngintip mantan, akhir kerja semoga bisa cepat ditutup akhirnya. Semoga dibuat penanganannya. Teman-teman anak muda yang dirahmati Allah SWT, saya selalu memanggil anak muda, walaupun mungkin di sini nggak semuanya usianya muda, anak saya. Ada yang udah umur 30, 40, yang paling muda pada udah nulis sih. Nulis kelihatannya masih kayak 17 tahun. Lalu saya udah senyum gitu kan, kayak ABG. Kenapa saya selalu memanggil anak muda? Karena anak muda itu adalah sebuah sapaan yang mengandung makna semangat. Jadi ketika dipanggil syabab atau fatayat atau pemuda, itu artinya orang-orang yang penuh dengan semangat. Karena kalau nggak punya mental pemuda, kalian yang tinggal jauh dari keluarga itu rasanya nggak akan kuat. Jadi memang harus punya mental pemuda, mental yang penuh dengan semangat. Makanya saya panggil pemuda, anak-anak muda, walaupun di sini sebagiannya masih muda dan sebagiannya sudah dewasa. Dewasa. Apa judul kita pagi ini? Hati yang terluka. Siapa yang sedang terluka? Coba angkatkan dulu, siapa yang hatinya lagi terluka? Nah ini gak banyak ya dari judulnya. Obat hati yang terluka. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 114, 115 dan 115.
generasi kedua, ada seorang ibu yang mengirim putranya ke medan perang. Karena di zaman dulu itu bagi laki-laki perang adalah sebuah kewajiban negara, disebut dengan wajib militer. Jadi semua laki-laki di zaman dulu itu wajib punya skill berperang. Dan di usia-usia produktif, sebelum mereka tua, setelah mereka beranjak remaja, maka setiap kali ada peperangan, semua mereka wajib untuk membela negara. Nah, ceritanya ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Kemudian dia nggak punya siapa-siapa di rumah kecuali satu orang anak laki-laki. Jadi satu-satunya yang tersisa dari keluarganya cuma seorang anak laki-laki yang sudah remaja. Terjadilah sebuah peperangan sehingga dia dikirim sebagai perwakilan keluarga untuk membela negara. Perang dalam bahasa sekarang disebut dengan jihad. Singkat cerita, dalam peperangan tersebut anak ini syahid, meninggal dunia. Dia terbunuh sehingga ibu ini nggak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Maka kemudian pulanglah teman-teman anak laki-laki ini ke rumah yang selamat. Karena di antara beberapa orang yang berangkat, anak ini salah satu yang meninggal, yang syahid. Nah, teman-temannya yang masih selamat pulang ke rumah, kasih tahu kepada ibu ini tentang berita duka kalau anaknya sudah syahid. Mereka masuk ke rumahnya, minta izin, ada sekitar 3 orang laki-laki, diizinkan masuk, kemudian mereka diam. Ibu ini mendengar apa yang mereka akan ucapkan, lalu mereka mengatakan, wahai ibu, ya ummah, kami tidak tahu bagaimana menceritakan ini. Sesungguhnya anak ibu telah syahid. Sesungguhnya anak ibu telah wafat di medan perang. Dan jenazahnya dikuburkan di tempat dia syahid. Karena itu salah satu di antara keutamaan syuhada. Dikuburkan di mana dia wafat. Mendengar berita duka dari anak-anak muda yang datang membawa berita tersebut, ibu ini kemudian bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang hafiz Al-Quran? Salah satu di antara 3 pemuda itu menjawab, ya saya hafiz Al-Quran. Kemudian ibu ini bertanya, bisakah engkau membacakan kepada aku satu ayat Al-Quran yang bisa mengobati kesedihanku, yang bisa mengobati lukaku, yang bisa mengobati rasa kehilanganku? Bisakah engkau bacakan satu ayat Al-Quran? Kemudian pemuda yang hafiz ini membacakan surat ayat yang tadi saya baca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Jadi setelah ibu ini meminta kepada salah satu hafiz Al-Quran, bisakah engkau bacakan kepada aku ayat yang bisa mengobati kesedihanku? Bisakah engkau membacakan kepada aku satu ayat yang bisa mengobati kesedihanku? Maka hafiz Al-Quran ini membaca Al-Quran, sesungguhnya kami pasti akan menguji engkau dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Mereka adalah orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa
dari Allah dan juga rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini 3 ayat yang dibacakan oleh seorang hafiz kepada pemuda tersebut, sehingga seketika ibu ini dengan mata berkaca-kaca menahan rasa sedih dan air mata, menahan menangis. Ibu ini kemudian mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un ana radin. Dia katakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, aku ridho. Ini apa? Hashtag? Ini es jeruk ya. Bukan sumber. Bang, tadi saya sebut ayat berapa? Al-Baqarah 155, 156, 150. Gara-gara es jeruk. Apa itu? Ibu ini sedih kan ceritanya kan, terluka kehilangan putranya. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sedang sangat terpukul, kehilangan, marah, kecewa, terluka, dapat musibah intinya, maka orang yang beriman itu punya cara sendiri untuk mengobati luka. Orang beriman, perempuan yang soleha itu punya cara sendiri untuk mengobati lukanya. Caranya bukan scrolling TikTok. Sekarang kan lagi bete scrolling gitu kan, beritanya juga berita buruk. Tuhan Allah, berita terakhir tuh vonis 6,5 tahun penjara. Jadi kan kita yang pengen berhibur malah jadi semakin emosi. Apa yang salah? Bukan pendidikan hati. Yang salah kita scrolling TikTok untuk mencari hiburan. Kita pikir dengan scrolling itu kita bakal terhibur. Mungkin kita bakal merasa agak asik sendiri, tapi itu nggak jadi obat. Hiburan yang tidak menjadi obat. Karena ada hiburan yang sekedar menjadi jeda, istirahat. Ada hiburan yang bisa menjadi obat, bahkan tapi ada hiburan yang justru nambah masalah. Apa contoh hiburan pas lagi bete, lagi marah, malah nambah masalah apa? Begitu kita dapat masalah, kita lagi kecewa, lagi marah, kita malah membuka diri untuk seseorang yang belum halal. Malah marah sama mantan, cari juga mantan yang lain. Lagi kecewa dengan seseorang, akhirnya membuka akun yang tadinya private, tiba-tiba dibuka, kemudian chat dengan lawan jenis. Ngapain kamu chat sama dia? Cuman hiburan. Cuman hiburan ini adalah hiburan yang bukan cuman sekedar jeda, istirahat, apalagi menjadi obat, tapi ini hiburan yang justru menambah masalah. Banyak yang kayak gitu. Istilahnya pelampiasan. Bahasa kerennya second choice. Second choice. Jadi kayak punya stok gitu. Aku kalau lagi baca sama ini, aku sama ini. Jadi dia punya 10 akun. Semua akunnya aktif, tapi rahasia. Sehingga ketika dia sedang kecewa, sedang marah, sedang sedih, dia akan gunakan akun-akun itu untuk pelampiasan, untuk second choice, untuk third choice, dan seterusnya. Sehingga bukan malah mendatangkan solusi, bukan malah menjadi tenang, tetapi nambah masalah baru. Orang yang beriman punya cara sendiri untuk
mengobati luka. Perempuan yang salihah punya cara sendiri untuk merecovery kondisi emosionalnya yang terjadi. Salah satu cara untuk mengobati luka itu adalah belanja. Bukan. Salah satunya, enggak, itu tidak mengobati luka, itu nama masalah. Apalagi demi belanja kalian sampai pinjol tuh. Demi belanja sampai pinjol uang ke teman terus nggak balikin. Siapa di sini yang punya hutang dan belum bayar hutang? Kalau belum bayar hutang karena belum jatuh tempo, oke. Tapi kalau belum bayar hutang karena dianggap orangnya nggak nagih, ini bahaya nanti ya. Jadi yang saya pengen sampaikan dari cerita tadi teman-teman, ibu ini adalah seorang perempuan salihah, seorang perempuan beriman, sehingga ketika seorang perempuan beriman sedang sedih, dia punya cara untuk menghibur. Ketika perempuan beriman sedang terluka, dia punya cara untuk sembuh. Ketika perempuan beriman sedang kehilangan, dia punya cara untuk mengobati hatinya yang sedang sedih dan terluka tersebut. Apa caranya? Dia ingin merenungkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Sehingga ibu ini bertanya kepada pemuda yang hafiz, bacakan kepada aku satu ayat atau satu paragraf yang bisa mengobati luka aku, yang bisa mengobati kesedihan aku. Dan pemuda ini tidak hebat, dia membaca ayat yang tepat untuk kondisi ketika ibu itu sedang mendapatkan musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, surat Al-Baqarah 150. Maka pelajaran pertama sekarang, coba tanya kepada diri kita masing-masing, apakah Al-Quran itu sudah menjadi syifa bagi kita? Apakah Al-Quran itu sudah menjadi penyembuh, menjadi obat ketika kita sedang terluka? Bagaimana caranya supaya Al-Quran bisa menjadi obat? Karena nyatanya selama ini kita membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala. Walaupun itu bagus, tapi itu bukan tujuan membaca Al-Quran. Nyatanya mungkin bahkan kita membaca Al-Quran itu jadi beban, sehingga ketika kita ngerasa sedang banyak masalah, kita nggak membaca Al-Quran karena nggak pengen nambah beban. Nyatanya kita membaca Al-Quran tetapi tidak mendapatkan rasa apa-apa di hati kita yang lebih nyaman, karena bacaan Al-Quran kita hanya di lisan saja. Maka hari ini saya pengen ngajarin kalian, pengen berbagi dengan kalian gimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai obat dan penyembuh terhadap hati yang sedang terluka. Gimana caranya menurunkan ego dan marah dengan ayat Al-Quran. Gimana ya caranya kalau kita lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, pas baca Al-Quran berkurang marahnya. Kalau kita sedang terluka, baca Al-Quran sembuh lukanya. Kalau kita lagi galau, baca Al-Quran jadi tenang dan makin yakin dengan menjalani takdir. Kalau kita lagi takut, anxiety, lagi cemas, baca Al-Quran kita jadi lebih tenang dan akhirnya kita bisa menghindari overthinking. Gimana caranya Al-Quran itu menjadi syifa lima fis sudur, menjadi obat terhadap penyakit-penyakit di dalam dada. Karena memang salah satu di antara sifat Al-Quran itu syifa, teman-teman. Al-Quran itu punya banyak sifat, di antaranya dia petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, sebagai petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu juga punya sifat sebagai sebuah rahmah, kebaikan dari Allah, kasih sayang Allah. Al-Quran juga punya sifat sebagai penjelas, bayan. Al-Quran juga punya sifat sebagai misalnya cahaya, nur. Tapi di antara semua sifat Al-Quran yang luar biasa untuk kondisi kita yang sedang sedih dan terluka adalah Al-Quran syifa'un lima fis sudur, sebagai obat yang menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam dada manusia. Ini yang jarang kita gali. Kita tahu, tapi kita nggak tahu gimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kita tahu Al-Quran sebagai obat, tapi apakah udah benar-benar jadi penyembuh?
Pertanyaannya kalau kita mau jujur, kayaknya belum deh. Kalau saya lagi marah, Al-Quran nggak bisa meredam amarah saya. Kalau saya lagi terluka, Al-Quran nggak bisa ngobatin luka saya. Kalau saya lagi takut dan khawatir, Al-Quran nggak bisa menenangkan hati saya. Kalau saya lagi bimbang, Al-Quran nggak bisa memberikan saya sebuah pegangan ataupun jalan. Kalau saya lagi merasa sendiri, Al-Quran nggak bisa menemani saya dan menghibur kesendirian saya. Itu nyatanya. Padahal sifat Al-Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat terhadap apa yang menjadi penyakit dada. Sedih, luka, marah, kecewa, ego, dan seterusnya. Khawatir, cemburu, trauma masa lalu, anxiety, cemas, takut, semua yang ada di dalam diri kita, mental kita, salah satu obatnya adalah Al-Quran. Sehingga tadi di dalam kisah pembuka, ibu yang sedang kesedihan itu, dia meminta ayat yang bisa menyembuhkan sedihnya, yang bisa mengobati dan menenangkan rasa kehilangannya. Dan dibacakanlah surat Al-Baqarah 135 tahun. Itu poin yang pertama. Al-Quran adalah syifa. Dan kita belajar yakin dengan itu. Kenapa kita belajar yakin? Karena ayat kedua dari surat Al-Baqarah itu, zalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Jadi kita belajar yakin, gak ragu sedikit pun, sebaik-baik obat untuk menyembuhkan luka hati dan luka mental kita adalah Al-Quran. Kalau kita ragu, berarti kita sudah mulai cacat di salah satu rukun iman, yaitu percaya kepada kitab. Apa itu rukun iman? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, percaya kepada akhirat, yaitu kiamat dan seterusnya, dan yang terakhir percaya kepada takdir. Nah, salah satu di antara rukun iman itu percaya kepada kitab, dan kitab yang wajib kita percaya itu Al-Quran, sebagaimana kita juga percaya dengan Taurat dan Injil sebelum itu dirubah. Tapi untuk konteks kita, untuk agama kita, kita belajar mempercayai, meyakini semua huruf, apalagi ayat, apalagi surat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya benar. Alif benar, lam benar, mim benar, nun, yasin, alif lam ra, qaf, apalagi shad, kaf ha ya ain shad, dan semua huruf-hurufnya benar, walaupun kita nggak ngerti. Kalau hurufnya aja benar, apalagi ayatnya, apalagi suratnya, kita belajar yakin bahwa semua itu benar, nggak ada satupun yang salah. Sehingga ketika Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat, penyembuh, maka sebagai seorang mukmin kita belajar yakin Al-Quran memang obat, Al-Quran memang penyembuh. Saya kalau lagi sakit, terluka di dalam hati saya, maka saya nggak perlu jauh-jauh mencari healing untuk rilis, untuk mengobati luka hati saya. Saya cukup membuka mushaf yang mulia dengan sekarang ayat-ayat Al-Quran. Ini hal pertama yang perlu kita bangun dalam hati kita bersama. Kalau ini belum selesai, maka poin-poin berikutnya nggak akan balik. Kita nggak bisa baca Al-Quran dengan keraguan. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Nggak bisa. Nggak akan jadi obat. Kalau kalian baca Al-Quran tapi masih bertanya benar nggak sih, maka nggak ada satupun ayat yang akan jadi obat buat kalian. Kalau kita baca Al-Quran dengan keraguan, apakah Allah akan menepati janji? Allah menyatakan janji ini, janji itu, dan seterusnya. Kita masih ragu, janji ini akan ditunaikan nggak ya? Doa saya akan diijabah nggak ya? Jalan keluar itu ada nggak ya? Kalau kita masih ragu, ayat-ayat berikutnya, poin-poin berikutnya yang akan saya sampaikan itu nggak akan jadi obat apa-apa. Syarat pertama dari belajar berobat dengan Al-Quran itu adalah yakin, mempercayai, beriman bahwa Al-Quran semuanya benar. Salah satu di antara kebenaran itu adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat untuk semua penyakit di dalam dada kita. Gimana cara kita meyakini Al-Quran sebagai kebenaran, Ustaz? Ya kita lihat aja bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang sudah terbukti.
baik berita masa depannya, berita tentang kejadian-kejadian alamnya, bahkan rahasia-rahasia yang tersimpan secara ilmiahnya. Itu kan pembuktian kalau Al-Quran itu benar. Yang paling sederhana misalnya ketika Al-Quran bicara tentang dua laut yang bertemu dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada dua laut yang bertemu, di tengah-tengahnya ada pembatas sehingga mereka tidak bercampur. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. Dan itu sudah ditemukan secara ilmiah. Ada dua laut dengan kandungan garam yang berbeda, dengan kandungan mineral yang berbeda. Mereka bertemu karena dua laut ini berasal dari bagian laut yang berbeda. Misalnya bertemunya Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Ini dua laut yang kandungannya sangat berbeda. Suhunya berbeda, kadar garamnya berbeda, mineralnya berbeda, kemudian ikan-ikan dan biota lautnya berbeda, semuanya berbeda. Sehingga ketika dua laut ini ketemu, kalau lihat dari permukaan itu kayak ada garis pemisah di antara dua laut tersebut. Airnya nggak saling bertemu, ikannya pun nggak saling nyebrang. Ikan yang di sini tetap di sini, ikan yang di sebelah sini juga tetap di sebelah sini. Nggak ada yang nyebrang. Kenapa? Karena mereka tidak cocok dengan suhu dan kandungan air yang berbeda. Mereka udah nyaman di tempat mereka. Dulu Nabi tinggal di gurun pasir, jarang melihat laut kecuali kalau pergi ke Jeddah. Itu pun lautnya laut Jeddah biasa aja, bukan yang samudra. Bagaimana Nabi menyampaikan berita tentang laut yang begitu rumit, padahal Nabi aja jarang melihat laut. Padahal mereka tinggal di tengah gurun pasir. Ini mukjizat Al-Quran, membuktikan yang menyampaikan ayat ini bukanlah Muhammad, yang menyampaikan ayat ini bukanlah orang gurun, yang menyampaikan ayat ini adalah Tuhan yang menciptakan laut, yang lebih tahu tentang laut. Belum lagi nanti Allah bicara di dalam air laut itu ada sungai. Ternyata di bawah laut itu ada yang namanya current. Current itu arus. Dan arus ini kayak sungai di bawah laut. Dia kayak ngarus sendiri, sementara arus laut itu berbeda dengan dia. Jadi kita kalau misalnya nyelam, karena akhir-akhirnya saya lagi senang-senangnya nyelam, kita tuh bisa melihat arus di dalam air. Jadi kayak ada sungai di dalam air laut. Dan itu bisa kayak gitu. Kok Allah tahu, kok Al-Quran tahu apakah Nabi Muhammad pernah ke laut nyelam? Nabi Muhammad bukan nyelam. Bagaimana Nabi Muhammad tahu bahwa di dalam laut itu ada sungai, ada arus yang kencang? Karena yang menyampaikan Al-Quran bukan Nabi Muhammad, tetapi pencipta laut itu sendiri. Masih banyak ayat-ayat tentang bintang, ayat-ayat tentang planet, ayat-ayat tentang matahari, bulan, bumi, ayat-ayat tentang pohon, ayat-ayat tentang tanah, ayat-ayat tentang hewan, ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Dari apa kita diciptakan, bagaimana proses kita diciptakan, semua itu menjadi bukti kalau Al-Quran itu adalah benar firman Allah. Dari situlah kita belajar yakin, karena kita baca berita lewat sebuah sosial media aja langsung percaya. Kalian pernah baca berita kecelakaan kan? Biasanya captionnya itu tuh singkat, nggak jelas malah. Malah kadang-kadang ada berita nggak ada caption. Kira-kira kalian dapat infonya dari mana? Dari komen. Padahal bukan captionnya. Cari komen, buka komen, oh ternyata kecelakaannya terjadi di tempat ini, pada jam ini, tanggal ini, korban jiwanya sekian, kronologisnya begini dan seterusnya. Kita dapat berita bahkan dari komen, itu aja kita percaya, padahal kita nggak tahu siapa yang komen. Bisa aja dia berbohong, tapi kita gampang banget percaya. Kenapa kita nggak percaya kepada laki-laki yang tidak pernah berbohong, yaitu Rasulullah? Kenapa kita nggak percaya kepada Allah yang nggak pernah berdusta, yaitu yang maha benar? Allah yang maha benar, yaitu Al-Quran. Maka teman-teman secara logika sederhana, nggak mungkin kita mendustakan Al-Quran. Nggak logis loh, mendustakan Al-Quran itu nggak logis. Meragukan Al-Quran itu nggak ilmiah. Mempertanyakan kebenaran Al-Quran itu nggak relevan, nggak
sederhana, secara kewarasan, secara ilmiah dan saintifik, secara relevan, harusnya kita mudah sekali untuk beriman dengan kebenaran Al-Quran. Karena kebenaran Al-Quran itu terpampang dengan sangat jelas. Ini yang poin pertama yang pengen saya kuatkan kepada kalian, sebelum nanti kalian mendengar poin-poin berikutnya dari saya dan dari ini. Tidak akan bisa kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh, kalau kita sendiri masih ragu dengan kebenaran ayat-ayatnya. Kenapa masih ragu? Karena ini Ustaz. Ya kalau gitu, bukan berarti Al-Qurannya salah, kitanya yang paham. Kenapa masih ragu? Itu loh yang sebelum Bunda Nuris dia tidurnya nggak logis, nggak pas gitu. Oh, karena dia nggak ngerti. Karena ayat Al-Quran itu semuanya logis dan ilmiah. Jadi kita belajar untuk membaca lagi. Kalian di yang handphone itu kalau misalnya ada waktu istirahat, baca deh. Karena gampang nyarinya di internet. Kalian bisa nyarinya di Google, ChatGPT, YouTube, sosial media. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran gampang nyarinya. Itu kan belajar. Jadi belajar itu jangan cuma di majelis kalian kayak gini. Karena ada beberapa hal yang kalian cari, mungkin saya nggak sampaikan karena keterbatasan waktu. Cari dong. Cari sendiri di YouTube, cari sendiri di Google. Karena kita bukan seorang santri, jadi kita nggak bisa cari di buku. Cari aja di Google, di ChatGPT, di YouTube. Lebih gampangnya di YouTube sih. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Nanti keluar tuh bukti ilmiah, bukti sastra, bukti filsafat, bukti sejarah, bukti logis, dan banyak lagi bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kalian semakin menemukan bukti itu, kalian semakin yakin, barulah Al-Quran bisa menjadi obat. Itu syarat pertama dan syarat mutlak. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Semakin besar keraguan kalian terhadap Al-Quran, semakin gak ngaruh Al-Quran di hati kalian. Sedikit saja, sekecil rambut saja, ada keraguan kita kepada Al-Quran, maka mulai muncul rasa gak nyaman di hati kita dan gak akan jadi apa-apa ketika kita membaca Al-Quran. Gak boleh la raiba fi, gak boleh ragu sedikit. Kalau kita nggak ragu dan kita beriman kepada Al-Quran, nanti baru kita ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Mereka lah yang dapat petunjuk dari Al-Quran dan mereka lah yang beruntung. Itu maksudnya. Kalau kita la raiba fi, nggak meragukan Al-Quran, maka Al-Quran akan jadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk. Ala hudan min rabbihim akan diberikan petunjuk, dituntun oleh Al-Quran. Tapi kalau kita ragu, Al-Quran tidak akan menuntut apa-apa. Kalau kita yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bima unzila ilaik dan seterusnya, baru Al-Quran ala hudan min rabbihim menjadi petunjuk bagi kita. Oh, kalau saya lagi ini petunjuknya. Kalau saya lagi ngerasain ini petunjuknya. Kalau saya lagi bingung tentang ini petunjuknya. Kita akan diberikan petunjuk oleh Al-Quran dengan syarat la raiba fi, tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran. Halo? Halo. Apa syarat supaya Al-Quran menjadi obat bagi kita? Ya Allah. Belajar ya, yakin dan tidak ragu. Itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Apapun ayatnya, seberat apapun, sejauh apapun, serumit apapun ayatnya, misalnya kayak kita lagi sedih atau lagi kehilangan, Al-Quran menjanjikan gantinya, walaupun kehilangan itu berat banget, mungkin lah bahwa itu benar. Kita dapat kesulitan, Al-Quran bilang ada kemudahan, yakinlah, maka kemudahan itu akan menjadi petunjuk bagi kita. Tapi kalau kita ragu, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak ada jalan keluar deh, kayaknya nggak ada obat deh, kayaknya nggak ada petunjuk deh, maka Al-Quran tidak akan menjadi apa-apa. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang yakin itu yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun, dan orang yang dapat petunjuk itulah orang-orang yang muflihun. Apa arti muflihun? Sukses, beruntung, bahagia, sembuh, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan
rahmat, mendapatkan anugerah, mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran. Siapa yang dapat petunjuk Al-Quran? Orang-orang yang yakin kepada Al-Quran. Ini satu kesatuan. Kalau kita yakin, kita akan dapat petunjuk. Petunjuk itu artinya apa ya? Kayak semacam panduan, nasihat, jalan keluar. Oh gini caranya. Kalau kita yakin, kita dapat petunjuk. Kalau kita menjalani petunjuk itu, kita akan beruntung. Itu satu paket. Kalau nggak ada yakin, nggak ada petunjuk. Dan kalau nggak ada petunjuk, nggak ada keberuntungan. Semua itu berawal dari iman, yakin, dan tidak ragu sedikit. Ini poin pertama yang kita dapat dari cerita ibu tadi. Jadi ketika ibu ini sedang sedih, kehilangan putranya, dia tahu obatnya hanya Al-Quran, yang dia yakin 100% dengan ayat-ayatnya, sehingga dia bertanya, apakah ada ayat yang bisa menghibur kesedihan saya? Itu yang pertama. Dulu Sayyidah Aisyah itu kalau sedih juga baca Quran, terutama setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Sayyidah Aisyah itu suka banget duduk di kuburan Nabi, sampai ketiduran di situ dari pagi sampai sore di situ. Ngapain di situ? Baca Al-Quran. Karena kebenaran juga kuburan Nabi itu ya rumahnya Sayyidah Aisyah. Begitu juga istri-istri Nabi yang lain itu kalau lagi sedih, kangen sama Nabi, mereka datang ke rumah Aisyah, duduk di kuburan Nabi, baca Al-Quran bareng-bareng. Yang sekarang kita nyebutnya tadarusan. Yang kita nyebutnya sekarang tadarusan, nyebutnya tahlilan, nyebutnya istighosan, nyebutnya dengan ziarah, banyak istilah, tapi hakikatnya mereka duduk di kuburan Nabi, salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Sayyidah Aisyah baca Quran di kuburan Nabi. Salah satu ayat yang sering dibaca Sayyidah Aisyah itu ada di dalam, misalnya surat kisah perjuangan Nabi yang ada di dalam surat Al-Fat atau surat Muhammad itu sendiri, surat Quraisy, surat An-Nasr, surat-surat perjuangan Nabi. Nabi mendapatkan kemenangan ini, ujian ini, Aisyah baca sambil menangis, kayak lagi mengenang perjalanan kehidupan Nabi. Itulah obatnya. Begitu juga dengan Sayyidah Fatimah. Kalau lagi sedih karena capek dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia membaca Al-Quran. Kenapa capek dengan Ali? Karena Ali sering di luar kota, tugas dakwah, sehingga dia capek mengurus rumah. Apa obatnya? Kata Nabi, bacakanlah 3 surat terakhir dari Al-Quran sebelum tidur. Dan 3 surat terakhir Al-Quran sebelum tidur ini bukan cuma kayak mantra, kayak kalimat-kalimat ajaib, tetapi maknanya juga adalah keberserahan kepada Allah, sehingga jadi obat bagi Sayyidah Fatimah. Begitu juga para sahabat, Umar, Abu Bakar, Khalid. Khalid itu kalau lagi pengen menyemangati hatinya, bersyukur atas nikmat keislamannya, dia membaca surat Al-Mudaththir. Itu surat favoritnya Khalid. Kenapa Al-Mudaththir? Karena di salah satu ayat surat Al-Mudaththir itu ada ayat tentang bapaknya Khalid, yaitu Walid al-Mughirah. Satu suri hisaqah, akan aku masukkan Walid al-Mughirah ke dalam neraka Saqar, kata Allah. Ketika Khalid membaca ayat ini, Khalid langsung menangisi ayahnya, sekaligus bersyukur karena dia tidak seperti ayahnya. Untung saya nggak ikut ayah. Kalau saya dulu ikut kepada ayah saya, maka saya akan mendapatkan ayah ini masuk ke neraka Saqar. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya sehingga saya menjadi seorang mukmin. Itu yang dibaca sama Khalid. Akhirnya dia semangat lagi dengan keislamannya, dengan perjuangannya, dengan peperangannya. Itu cara Khalid mengobati kesedihannya, kemalasannya, keraguannya dengan membaca surat Al-Mudaththir. Umar suka membaca surat Al-Muzammil dan surat Al-Waqi'ah. Itu Umar. Atau Abu Bakar suka membaca surat Ar-Rahman dan Al-Qiyamah. Atau para sahabat-sahabat yang lain, semua mereka punya surat favorit. Sama kayak kita. Apa surat favorit kita? Yang Yasin. Yasin kan cuma dibaca sejumat sekali. Kalau Qul tiap hari. Yasin cuma seminggu sekali, 2 bulan
Kahfi. Kalau subuh Jumat bacanya Al-Insan, As-Sajdah. Kalau subuh-subuh yang lain harusnya bacanya Al-Waqi'ah. Tapi kita mau subuh, mau isya, mau maghrib, bagus, karena surat itu surat yang istimewa. Tapi kita tidak membacanya karena keistimewaan, tapi karena kalau lagi capek baca dulu bacanya apa? Al-Kautsar. Lebih pendek lagi. Apalagi An-Nas, Quraisy, Al-Asr. Al-Baqarah satu ayat satu kan? Cuma satu ayat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Taala, syarat pertama untuk menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh obat hati yang terluka itu adalah yakin. Jadi sampai di rumah nanti, kalau kalian lagi istirahat, daripada kalian scrolling TikTok, saya titip sama kalian. Ini pesan dari saya titip banget. Belajarlah yakin kepada Al-Quran dengan mencari ilmu lewat sosial media atau YouTube. Cari bukti-bukti kebenaran Al-Quran, cari. Lalu dengarkan itu. Biasanya nanti kalau kalian udah klik satu, akan disuggest lagi dengan konten-konten berikutnya. Cari di TikTok mungkin boleh, tapi lebih gampang carinya di YouTube. Kuotanya banyak ya. Insya Allah orang-orang Hongkong kan kuotanya gede-gede ya. Ada saya pastikan Hongkong itu eksis banget. Setiap saya posting pasti ada komen dari Hongkong. Ustaz, sampai ketemu di Hongkong. Ustaz, kapan di Hongkong? Ustaz, pokoknya ada aja komen dari Hongkong. Dari negara lain itu nggak selalu ada, tapi Hongkong itu selalu ada di setiap postingan saya. Tapi yang negara yang saya udah bolak-balik datang, tahun ini aja udah 4 kali saya tahu. Pokoknya kalau saya bilang iyain, saya udah nulis kita tahu sendiri dengan nadanya yang meledak-ledak itu bikin saya kaget. Akhirnya kalau saya capek ditaruh nulis, ya udahlah pun tanggal ini ya Ustaz, langsung. Saya masih mikir-mikir udah beli tiket ya. Tahu aja caranya. Udah beli tiket nggak mungkin lagi saya cancel kan. Kadang-kadang dia bilang, Ustaz ini pendaftarannya udah penuh karena belum buka. Trik-triknya bila nulis. Jadi teman-teman, insya Allah kuota kalian yang dipakai buat mencari ilmu, belajar, itu akan jadi sedekah di dalam. Kalau kalian punya kuota, mending daripada scrolling TikTok, cari bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Sesuka kalian, kebenaran apa yang kalian cari? Sejarahkah, ilmiahkah, atau penciptaan manusiakah? Cari aja. Supaya apa? Supaya dapat syarat pertama dari obat Al-Quran, yaitu yakin. Kalau udah yakin, kita bisa berobat dengan Al-Quran. Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Seperti ibu tadi, carilah ayat-ayat sesuai dengan masalah kita. Kita boleh bagus banget baca Al-Quran secara runut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai khatam. Misalnya sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam, paling lama setahun sekali khatam di bulan Ramadan. Boleh, bagus, baca Al-Quran itu runut. Tapi membaca Al-Quran secara runut ini biasanya lebih ke arah ibadah, bukan mencari makna ataupun renungan yang menjadi solusi terhadap masalah kita. Dia baru berbentuk ibadah, dan itu bagus, cuma nggak jadi solusi, baru menjadi pahala. Makanya tips kedua, kalau kalian pengen berobat dengan Al-Quran, cobalah cari ayat-ayat yang sesuai dengan tema masalah yang kalian sedang hadapi. Berhitunglah dengan ayat itu. Kalau dulu kami mencarinya dengan membaca, ada namanya kitab Fathur Rahman.
Fathur Rahman itu kayak kitab indeks Al-Quran. Jadi kalau kita mau nyari ayat apa, kita cari di situ, ketemu ayatnya, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini berbicara tentang tema yang ini. Kita akan mencari itu. Tapi kalau sekarang lebih gampang. Kalian nggak harus bisa bahasa Arab, kalian nggak harus buka kitab Fathur Rahman. Kalian cukup buka sosmed atau internet, cari di Google. Kalau sekarang lebih gampang lagi, cari di chat GPT AI ayat tentang galau. Aku pilih ini, tapi takdir memilih itu. Gimana ayatnya? Wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Yang terakhir itu bukan ayat ya. Nah itu obatnya, itu temanya. Karena kita lagi galau, muncullah ayat. Pas kita browsing, kita searching, oh saya pengennya ini, tapi Allah kasihnya ini. Nah saya nggak pengen yang ini nih. Kenapa harus kayak gini? Kenapa kok kehidupan saya jadi kesini? Kenapa saya tinggal di Hongkong? Kenapa saya diputusin? Kenapa saya ditinggalin? Kenapa? Allah jawab, bisa jadi kamu nggak suka terhadap sesuatu, padahal itulah kebaikan bagi kamu. Bisa jadi kamu sangat menginginkan sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Terus gimana kalau gitu? Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Ya udah, Allahu a'lam. Allah lebih tahu, saya lebih tahu. Itu betul. Karena tadi browsingnya sesuai tema. Dan itulah alasan paling jelas teman-teman, kenapa Al-Quran itu turunnya tuh nggak runut. Surat pertama yang turun kepada Nabi surat apa? Surat Al-Alaq, Iqra. Padahal surat Iqra itu urutan keberapa? 96, bukan surat pertama. Surat pertamanya apa? Al-Fatihah. Kenapa nggak turunnya Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, dan runut sampai An-Nas? Kenapa kok Al-Alaq, Iqra, kemudian turun surat Al-Fatihah berikutnya, kemudian turun surat misalnya Al-Asr? Kenapa yang turun itu surat-suratnya itu acak gitu? Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kenapa acak? Kenapa nggak runut gitu? Karena Al-Quran tidak turun sesuai dengan urutan mushaf. Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami Nabi. Artinya apa? Tematik. Lalu kenapa dirubah urutannya? Karena urutan ini adalah urutan sesuai dengan urutan ini kan munculnya, urutan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan muncul setelah Nabi mendapatkan semua wahyu. Nabi bilang ke sahabat, taruh surat ini di sini, taruh surat ini di sini, dan bukan dari Allah langsung. Allah yang ngasih tahu kepada Nabi begini cara nyusun Al-Quran, tapi itu sudah bukan lagi tematik, bentuknya adalah sudah analitik, dan itu bagus. Cuman kenapa ketika turunnya nggak analitik, nggak sesuai dengan urutan itu, tematik? Karena Nabi sedang mengalami sebuah peristiwa. Jadi Al-Quran turunnya secara acak, secara tidak berurutan, karena mengikuti tema peristiwa yang sedang dialami oleh Rasulullah. Kami lagi bingung, gimana ya cara merubah orang-orang jahiliyah ini? Gimana ya cara merubah keadaan jahiliyah menjadi keadaan lebih baik? Nggak tahu cara merubahnya. Nabi naik ke Gua Hira, bingung gimana merubah Mekah yang sudah jahiliyah, toxic people. Akhirnya Allah nyuruh Nabi untuk baca. Cara merubah itu dengan membaca. Karena nggak bisa kita merubah sesuatu itu tanpa membaca, tanpa melihat, tanpa memperhatikan. Kata Allah, Iqra, baca, baru kamu akan bisa berubah. Akhirnya turunlah ayat pertama tentang baca. Ini bahasa sederhananya kayak gini. Nanti turun
Nabi lagi merasa sangat terpukul karena penghinaan yang beliau dapatkan dalam dakwah. Ulanglah Nabi bilang kepada Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Sedang sedih Nabi tuh, pengen diselimutin, pengen tenang, pengen ngerasain safe gitu. Lalu Allah turunkan ayat tentang selimut. Ya ayyuhal muzammil. Solusinya apa kalau kamu lagi ngerasa tertekan, ngerasa kayak overthinking, ngerasa gak nyaman? Qumil lail illa qalila. Coba bangun di malam hari walaupun sebentar untuk tahajud. Itu temanya. Atau Al-Mudaththir. Nabi SAW pertama udah ngerti tentang Allah, udah ngerti tentang Tauhid. Kemudian Allah bilang, coba kamu berdakwah, fa'anzir. Bangunlah, berdakwahlah. Ubahlah dengan cara berdakwah. Pertama baca, kedua dakwah. Jadi nggak bisa cuma baca terus jadi wawasan sendiri. Baca lalu berdakwah, bikinlah program perubahan. Itu konteksnya, itu temanya. Maka belajar dari cara Al-Quran itu turun, sebagaimana dia turun secara acak, kita jadi dapat sebuah poin. Poinnya apa? Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh, cobalah cari ayat-ayat tematik sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Ketik aja ayat-ayat ketika sedang merasa sendiri, gak punya siapa-siapa, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita harapin. Manusia datang dan pergi. People come and cari ayat Allah, la tahzan innallaha ma'ana, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, inni ma'akuma asma'u wa ara. Banyak ayatnya. Kalau kita pilih yang mana yang paling populer, misalnya la tahzan innallaha ma'ana. Ayat-ayat ketika sedang merasa kayak marah karena kecewa kepada seseorang, marah, susah sekali memaafkan kesalahannya. Nanti baca, cari keluar ayat Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya apapun masalah kita, sekarang gampang nyari ayatnya, nggak kayak zaman dulu sebelum ada internet. Sekarang kalian tinggal browsing, cari aja, nanti keluar beberapa pilihan, baca satu persatu. Oh kayaknya saya paling ngerti sama yang ini. Coba catat, copy paste ayat itu, jadikan itu sebagai quotes of the day-nya kalian. Jadikan itu sebagai petunjuk kalian dalam menghadapi masalah. Apakah bentuknya ayat-ayat penjelasan, ayat-ayat cerita? Kadang-kadang cerita juga ada di Al-Quran. Kisah ketika sedang misalnya disakiti. Ada kisahnya Sayyidina Yusuf disakiti saudaranya. Kalian disakiti siapa misalnya? Ipar? Karena Ipar adalah lalu kan cari ayat-ayat disakiti oleh, walaupun nggak persis Ipar ya, tapi disakiti oleh orang lain. Ada saudara, ada teman, ada orang tua, ada anak, ada ibu, ada ayah, ada suami, ada paman. Kan banyak ceritanya. Siapa nabi yang disakiti anak? Yakub dan Nuh. Siapa nabi yang disakiti sama ayah? Ibrahim. Siapa nabi yang disakiti istrinya? Lut. Siapa nabi yang disakiti oleh pamannya? Pastinya Nabi Muhammad. Siapa nabi yang disakiti oleh cewek yang ditolak cintanya? Yahya. Siapa nabi yang disakiti oleh siapa lagi? Saudaranya Yusuf. Jadi semua ada ceritanya. Atau siapa perempuan yang disakiti oleh suaminya? Asia. Siapa perempuan yang disakiti oleh kaumnya? Maryam. Ada semua ceritanya. Siapa perempuan yang ditalak sama suaminya dengan cara yang sangat kasar? Zihar. Khawlah. Ada di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ada banyak. Siapa cewek yang pernah viral gara-gara fitnah? Sayyidah Aisyah. Ada di surat An-Nur. Ada banyak ayat-ayat tematik sesuai dengan peristiwa kita. Dan saya kayak gitu banget.
Saya kalau lagi viral, saya suka viral 6 bulan sekali. Ya, udah terjadwal, 6 bulan sekali viral, 6 bulan sekali viral. Termasuk yang terakhir itu yang cerita Wanda Hara tuh. Itu viral, karena itu belum 6 bulan itu udah viral lagi. Harusnya tunggu 6 bulan dulu baru viral, tapi itu baru 2 bulan viral, yang sebelumnya udah viral lagi. Oke, kalau saya lagi viral, apa yang saya cari? Saya cari ayat-ayat viral. Apa ayat viral? Ketika orang soleh lagi diomongin satu kota. Kalau ini satu negara. Kalau itu satu kota diomongin, siapa yang sering diomongin satu kota? Salah satunya adalah Sayyidah Maryam. Diomongin se-Palestina, dituduh dia berzina, dituduh punya anak haram, bla bla bla. Apa yang dilakukan Sayyidah Maryam ketika sedang viral? Sayyidah Maryam diam. Alan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku tidak akan bicara dengan siapa-siapa. Diam aja. Klarifikasi sekali, udah gitu diam. Terserah orang mau ngomong gimana, seviral apa di Twitter, di Facebook, di IG, di TikTok, seviral apa, diamin aja. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya cukup tenang mengambil jalan itu karena saya percaya dengan cerita Al-Quran surat Maryam. Sayyidah Maryam diam, Allah yang membela beliau. Cara Allah membelanya gimana? Bayinya bisa bicara. Mungkin bukan bayi saya yang bicara, karena saya anak-anak gak ada yang bayi lagi udah pada gede. Yang paling kecil tuh Arturo yang rambutnya keriting, umurnya udah 6 tahun sekarang. Jadi bukan bayi yang bicara dalam konteks saya. Bisa aja ada netizen yang berbicara, followers yang soleh yang berbicara, teman-teman ustaz yang berbicara, atau bahkan Allah punya cara sendiri untuk membelanya. Yang penting saya yakin kalau saya meniru caranya Sayyidah Maryam, saya akan mendapatkan hasil yang sama dengan Sayyidah Maryam di akhir cerita, walaupun kasusnya sedikit berbeda. Udah kalau di viral pakai cara Maryam, pakai cara Aisyah. Aisyah di surat An-Nur juga dia. Nah ketika dia bisa ngapain? Ada zikir yang diajarkan Sayyidah Aisyah di surat An-Nur ketika beliau difitnah, viral juga itu di kota Madinah. Apa zikirnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Itu yang saya ulang-ulang. Nanti Allah sendiri akan membela. Ini namanya ayat tematik petunjuk. Jadi yang ingin saya sampaikan hari ini teman-teman, dua aja. Apa obat hati yang terluka? Al-Quran. Bagaimana cara kita mengobati hati kita dengan Al-Quran? Satu, belajar yakin dulu. Karena yakin setengah dari obat itu yakin. Jadi kalau kita nggak yakin dengan kebenaran Al-Quran, kita nggak akan pernah bisa berobat dengan ayat Al-Quran. Cara yang kedua, carilah ayat-ayat secara tematik. Browsing, cari di YouTube tema ini, dan carinya mungkin nggak langsung ketemu. Cari dulu beberapa ayat, baca, renungkan maknanya, kalau perlu tambahkan dengan tafsirnya, baru nanti ngerti. Kalau kalian sudah ngerti, jadikan itu sebagai petunjuk, jalanin aja sesuai dengan petunjuk ayat itu. Insya Allah ayat itu akan mengobati hati kalian, bahkan mendatangkan jalan keluar dari setiap kesalahan. Itu teman-teman cara mengamalkan Al-Quran yang bermanfaat. Jadi Al-Quran jangan cuma dibaca untuk khatam. Jangan bangga kalau kita udah hari ini udah 1 juz, bagus. Tapi itu belum menjadi tujuan dari baca Al-Quran. Itu baru motivasi membaca Al-Quran dapat pahala. Tujuannya bukan dapat pahala. Pahala itu motivasi, beda sama tujuan. Motivasi itu apa yang membuat kita semangat. Tapi tujuannya mendapatkan petunjuk. Tujuan membaca Al-Quran mendapatkan petunjuk, bukan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala adalah semangat membaca agar kita ngerasa gak sia-sia, semua hurufnya ada nilainya. Bahkan kalau kita khatam 1 juz, pahalanya gede banget. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya mendapatkan petunjuk dari semua masalah kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan diperjelas lagi dan didalam lagi oleh sendiri. Tapi sebelum saya masuk ke sesi ini, saya pengen mengajak teman-teman semuanya untuk nanti dari panitia akan ada sorban apa namanya bilang? Apa? Sorban sedekah ya, sorban keliling ya. Nanti akan ada sorban keliling sambil kita bersoal kepada
bersama. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk membiasakan diri dalam majelis itu bersedekah. Salah satu di antara tradisinya para sahabat atau orang-orang soleh, termasuk ayahnya Imam Al-Ghazali. Kalau kalian baca, sambil disiapin sorbannya, sedikit saja. Kalau kalian baca kitab Ihya Ulumuddin, ayahnya Imam Al-Ghazali itu bilang, saya punya 2 orang putra, dua-duanya selamat. Imam Al-Ghazali punya ayah, kata ayahnya, saya punya 2 putra, salah satunya Imam Al-Ghazali. Saya punya 2 putra, satu namanya Muhammad, satu namanya Ahmad, dua-duanya ulama. Kenapa saya bisa punya anak ulama? Karena saya mencintai ulama. Salah satu cara ayah Imam Al-Ghazali mencintai ulama adalah saya akan berinfak dengan apa yang bisa saya berikan kepada ulama tersebut atau kepada dakwahnya ulama tersebut. Misalnya dia punya air, dia kasih air untuk ngasih minum kepada orang-orang yang bermajelis dengan ulama itu. Dia punya hasil panen gandum, dia kasih gandum. Kenapa? Mendukung dakwahnya ulama tersebut, bukan ke pribadinya tapi ke dakwahnya. Jadi gurunya ayahnya Imam Al-Ghazali misalnya punya majelis ilmu, majelis ilmunya sederhana, kurang air, kurang makanan, maka ayah Imam Al-Ghazali akan berinfak dengan apa yang dia punya untuk mendukung majelis ilmunya ulama tersebut. Sehingga dengan sedekahnya, dengan infaknya, ayah Imam Al-Ghazali berdoa, ya Allah, jadikanlah kedua putra saya ulama dan soleh seperti ulama tersebut. Akhirnya dia punya 2 orang anak laki-laki, yang satu ahli tasawuf, yang satu lagi ahli fikih. Dua-duanya ulama besar. Semoga tradisi ini kita dawankan. Saya juga kayak gitu. Kalau saya lagi bermajelis ke guru saya akan berinfak di majelis itu. Selain sedekah di luar, saya akan berinfak di majelis itu. Jadi saya keluarkan harta saya semampu yang saya bisa, saya berinfak untuk dapat keberkahan majelis. Jadi hari ini kita coba selingi sesi saya dengan sesi yang itu dengan sorban keliling, sorban sedekah. Niatkan untuk mendapatkan keberkahan di majelis dan sambil bersedekah sambil berdoa. Jadi sambil kalian gini, sambil doa apa permintaan kalian tentang keluarga, tentang anak, tentang diri sendiri. Yang penting jangan doain mantan. Sayang banget ya, kesempatan berharga malah dipakai doain dia ya. Coba sambil bersedekah sambil berdoa dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah habis berdoa nanti dibuka sama Umi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah dan dibantu. Sallallahu